mempersingkat waktu, saya tidak berlama-lama berbicara. Saya langsung aja melanjutkan bacaan kita. Baru kita baca kemarin surah Al-Fatihah, karena kebetulan kita sudah hatam ini, selesai satu Al-Quran setiap malam Kamis. Padahal kita dibaca paling banyak satu ain ya. Alhamdulillah surah hatam karena udah bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah hatam sebelum puasa kemarin, alhamdulillah. Nah, jadi karena ini setelah lebaran kita ulangi kembali bacaan kita ini dari Al-Fatihah, dan insya Allah kita lanjutin sampai mudah-mudahan ya bisa selesai sekali lagi ya. Baik Bapak-Bapak dan para jamaah sekalian, untuk lebih kita mempersingkat waktunya, mari saja kita baca bersama-sama. Di sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Nanti setelah itu para jamaah sekalian bisa mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك
عليهم أأنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Bapak-bapak, para jemaah sekalian, kita lanjut ke materi ilmu tajwidnya. Namun ilmu tajwid yang akan kita jelasin di sini seperti biasa, kita menjelaskan sesuai dengan apa yang kita baca aja. Itu pun mungkin bisa cuma satu ayat, bisa cuma setengah ayat, karena sesuai dengan waktu dan kondisinya ya. Kemarin kita sudah membaca atau ilmu tajwidnya dari basmalah sampai ayat yang kedua, ketiga kalau nggak salah ya. Tapi pada malam hari ini saya ingin mencoba melanjutkan materi ilmu tajwid bacaan atau hukum bacaan Fawatihus Suwar. Jadi nanti mungkin bisa dibagikan Fawatihus Suwar. Jadi di dalam Al-Quran itu ada huruf-huruf yang terdapat di awal-awal surat, termasuk di dalamnya surat Al-Baqarah yang kita baca barusan ya. Ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf yang disebut dengan Al-Muqatta'ah namanya ya. Huruf-huruf yang yang ditulis kemudian sebagai pembuka dari satu surat itu. Nah, gitu ya. Huruf-huruf ini ada yang terdiri dari satu huruf, terdiri dari dua huruf, terdiri dari tiga huruf, terdiri dari 4 huruf, dan terdiri dari 5 huruf. Gitu ya. Seluruhnya kurang lebih ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf tersebut. Disebut dengan Fawatihus Suwar, artinya pembuka surat. Nah, kemudian Fawatihus Suwar ini bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, kan ada cara membacanya, bagaimana cara membunyikannya. Huruf-huruf yang terdapat di awal surat ini, cara membacanya bukan dibaca tetapi disebutkan hurufnya. Ya sebenarnya baca juga ya. Tapi dengan cara menyebutkan hurufnya. Alif dibaca alif, bukan A gitu maksudnya ya. Gitu. Kemudian lam dibaca lam, ada mimnya, gitu ya. Ujungnya kan lam tuh mim. Kalau lam, la dengan mim, maka dibaca lam, gitu ya. Ada lam. Kemudian mim yang dibaca mim.
mim ujungnya berarti mim. Nah gitu. Jadi cara membaca huruf-huruf yang terdapat di awal surat yaitu caranya dengan menyebutkan bunyi-bunyi huruf itu tersebut, ya. Bukan diejak maksudnya ya. Kalau dibaca a, ba, al, a, ma itu mah diejak namanya. Ini enggak. Itu disebutin aja alif lam mim. Di situ sudah saya tulis beberapa bukan kalimat ya, huruf-huruf yang terdapat di awal surat itu. Ada alif lam mim itu ada di surat Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian alif lam ra, kemudian alif lam ra itu terdapat di surat Yunus, surat Yusuf, surat Hud. Alif lam mim ra itu Ar-Ra'd ya, Al-Hijr. Terus surat Maryam, kaf ha ya ain shad itu Maryam. Kemudian ha Qa, Sin, Mim itu surat Asy-Syu'ara dan surat Al-Qasas. Kemudian Qa, Sin itu An-Naml. Kemudian Alif Lam Mim sama dengan surat Alif Lam Mim Al-Baqarah, Al-Imran, ini Al-Ankabut. Kemudian Alif Lam Mim lagi Ar-Rum, Alif Lam Mim lagi Luqman, Alif Lam Mim lagi As-Sajdah. Berarti huruf yang sama. Alif Lam Mim lagi kemudian surat Yasin, surat Shad. Kemudian Ha-Mim, ini Ha-Mim termasuk paling banyak suratnya. Ha-Mim diawali dari Ha-Mim, yaitu surat Ghafir, surat Fussilat, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan Al-Ahqaf. Jadi ada berapa surat? 1, 2, 3, 4, ada 5, ada 6 surat yang diawali dengan Ha-Mim. Kemudian Qaf, surat Qaf, kemudian Nun, surat Nun ya. Jadi ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf yang terdapat di awal surat, disebut dengan Fawatihus Suwar. Nah, sekarang bagaimana cara membunyikan dan membaca mana yang mesti panjang, mana yang mesti pendek? Tergantung bagaimana hurufnya. Kalau dia hurufnya termasuk dari kategori naku so asalukum, berarti dia masuknya ke mad lazim harfi musbah musaqqal. Ada yang musbah, ada yang musaqqal. Di sini ya. Yang musaqqal itu yang mim saja yang ada bertasdidnya, itu musbah musaqqal. Sedangkan yang tidak bertasdid itu tidak musaqqal. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ulangi sekali lagi. Kalau huruf-hurufnya terdiri dari huruf na, ku, so, a, sa, lu, kum, berarti na, nun, qaf, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, maka hukum bacaannya termasuk mad lazim harfi musbah musaqqal. Gitu ya. Yang musaqqal, ulangi sekali lagi, yang musaqqal yang mimnya saja. Gitu. Yang ada asyidahnya. Yang alif lam mim itu musaqqal, jadi musbah musaqqal. Berapa panjangnya? Panjangnya 6 harokat. Ya, yang musbah musaqqal ini panjangnya 6 harokat. Gitu. Sedangkan apabila hurufnya terdiri dari salah satu dari hayyun tahura, ha, ya, ko, ha, ro, berarti cuma ada 5 hurufnya, maka itu termasuk ke hukum bacaan mad lazim harfi mukhaffaf, panjangnya cuma 2 harokat ya. Jadi panjangnya 2 harokat. Tinggal memisah-misahkan aja mana yang mad lazim harfi musbah musaqqal, mana yang termasuk mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, tinggal kita lihat aja di situ ya. Sedangkan alifnya tidak ada hukum bacaan karena dia tidak panjang. Alif tidak ada hukum bacaannya, alif aja. Ya. Nah, mulai dari ada hukum bacaan adalah lamnya. Alif lam. Berapa panjangnya tadi? 6. Kenapa? Karena ada di nakuso asalukum, ada lu-nya. Gitu ya. Jadi mad lazim harfi musbah ya, musaqqal gitu ya. Musbah musaqqal.
Mustaqol, bukan mustaqol, mustaqol. Mad, apa artinya mad? Artinya panjang. Lazim artinya harus. Musbah itu berasal dari kata syabah, itu kenyang sebenarnya. Kenyang itu dalam pengertian maksudnya di sini paling panjang. Di antara bacaan-bacaan mad yang terpanjang kan 6 harokat, maka disebut musbah. Musaqol artinya yang diberatkan karena memang ada sidahnya. Alif lam mim, seperti itu ya. Jadi mad, lazim, harfi, musbah, musaqol gitu. Kenapa disebut mad, lazim, harfi, musbah, musaqol? Karena ada lam dan mim. Sedangkan lam dengan mim masuk dari kategori nafuso asal, seperti itu ya. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya, tinggal memisahkan aja dan menghafal huruf-huruf ya tentunya ya. Menghafal huruf-huruf mana sih yang termasuk musaqol, musbah, musaqol, dan mana yang termasuk harfi mukhaffaf. Nah seperti itu. Mungkin kita baca aja bersama-sama ya, sesuai dengan yang ada di situ. Kita baca bersama-sama, nanti kita bisa baca ya. Kita bareng-bareng. Mohon diikuti. Alif lam mim. Alif lam mim. Nah, itu sama semua, pokoknya alif lam mim sama. Kemudian kita lanjut dengan lam yang tidak ada mimnya. Alif lam ra. Alif lam ra. Awas, jangan terlalu panjang rohnya ya, 2 harakat aja. Ulangi. Alif lam yang ada mim, ada rohnya juga. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Ya. Nah terus yang paling panjang ini surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Agak panjang ya nafasnya ini. Nah di ain, karena ain itu kan ujungnya nun. Nun sukun ketemu sad itu ada ikhfa sedikit. Ya emang ada ikhfanya. Ain sad. Gitu ya. Bukan ain sad begitu. Ain sad. Ya, jadi ada ikhfanya ya. Ya, sodnya bawah, karena sod itu hurufnya sod dengan dal kecil ya, maka dia bawah. Kita ulang lagi. Kaf ha ya ain sad. Mestinya menggunakan nafas agak panjang dikit. Karena berarti ini kafnya berapa panjangnya? 6, H-nya? Ya-nya? 2.
Kalau di Quran sih sebenarnya udah ada tanda-tandanya gitu ya. Mana yang sifatnya kita tahu gampang karena ada baris berdiri, ada mungkin yang ada benderanya banyak berarti 6 gitu. Tapi kalau Al-Qurannya mundur, nggak ada barisnya agak susah juga kalau nggak hafal rumusnya. Gitu. Kita lanjut ya. Toha. Itu ada idgham ya. Dari sin ke mim itu idgham. Idgham guna. Idgham guna karena sin kan hurufnya nun ujungnya. Sin itu ada nunnya. Nah, sukun kemudian bertemu dengan mim, berarti dia ada guna. Gitu. Kita ulangi. Pokoknya setelah sin, kemudian guna didengungkan, kemudian ketemu dengan mim. Sinnya 6 harokat, mimnya juga 6 harokat, seperti itu. Kemudian an-naml yang tidak ada mimnya. Kalau kebanyakan terasa. Kadang-kadang saya juga agak ke ini ya, karena ketarik sama lagu kadang-kadang suka terbawa ya. Ya, kadang-kadang saya juga terbawa, gitu, agak kepanjangan. Terbawa irama kan? Ya, terbawa irama. Ya, kita harus hati-hati emang begitulah. Kita ulang lagi. Di sini ada apa? Hukum bacanya ikhfa ya. Berarti ain, nun ketemu sin, kemudian sin ketemu sin kan ada nun juga ujungnya. Ada. Oh, berarti ada ikhfanya di dalamnya seperti itu. Kita ulangi sekali lagi. Ain, sin, qaf. Jadi seperti itu hukum bacaan Fawatihus Suwar kemungkinannya ada 2 hukum bacaan ya, ada 2 hukum bacaan. Kalau tidak mad lazim harfi mustaqal berarti mad lazim harfi mukhaffaf seperti itu. Nah di dalamnya tadi kembali lagi di dalamnya ada idgham, ada ikhfa seperti itu ya, tergantung
bagaimana susunan huruf-huruf tersebut seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau mencoba? Ya baik, silakan kita dengerin. Alif Lam Mim. Mimnya awas ya, mim jangan ke hidung, jangan berpaisu. Jangan mim bukan mim gitu. Coba diulang sekali lagi. Alif Agak kurang tarkik sedikit, maksudnya ke bawah dikit. Mim. Nah seperti itu. Coba lagi. Ya. Alif Lam Mim. Nah bagus. Nah seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Ya, coba yang digabung mim dengan ro tuh, yang surat Ar-Rahman. Ya. Alif lam ro Ar-Rahman tuh. Alif lam mim ro. Alif Lam Alif pada bukan alif. Alif. Alif Lam Ra. Ada mimnya. Ar-Rahman. Yang Ar-Rahman. Ya yang paling bawah. Dia yang tengah-tengah setelah hud. Ya. Kalau mau dilihat di Qurannya boleh tuh. Dilihat di Qurannya surat Ar-Rahman. Alif Lam Mim Ra. Ya, bagus. Ya. Yang mau mencoba surat Maryam, ini agak panjang. Silakan. Ada yang mencoba surat Maryam? Ya, silakan Pak Haji Marullah. Ini saya bertanya, ini kalau alif lam mim itu kan lam sama mim kan ketemu mim dengan b. Ya, idgham dia, idgham itu. Ya, idgham guna. Idgham guna, idgham ini. Ya. Didengung ya, ditahan gitu ya. Ya, gitu. Ya, silakan Pak Haji. Ya. Udah itu aja belum. Ya, boleh, silakan. Ya. Maryam ya. Ya, surat Maryam coba. Itu irfannya kurang. Irfannya dari ain ke sodnya kurang masuk irfannya. Ain sod. Ain. Ada irfannya punya. Ain sod. Ya, bukan ain sod begitu. Ain sod. Irfan itu disamarkan, nunnya samar gitu. Ya, silakan. Ya, udah ada masuk. Walaupun belum jelas ya. Ya, barangkali siapa lagi yang mau coba Maryam ya. Sekalian pelatih nafas. Pelatih nafas itu maksudnya ini kan harus dibaca satu nafas ya. Iya, satu nafas, jangan diputus-putus. Ainnya berapa aja? Ain sod. Ya.
Ya seperti itu. Ain, yang penting ain, bukan ain, bukan gitu. Ain, sod, gitu. Ain jadi ain disamarkan. Ain, sod, gitu. Ya silakan. Ya silakan. Yang Maryam ya. Ya. Kepanjangan aja. Haknya kepanjangan. Kafnya cukup. Kaf, bukan kaf. Kaf, ha, ya. Agak kurang panjang dikit ainnya ya. Karena nafas barangkali ya. Karena nafas itu biasanya ya. Karena nafas itu memang agak sulit ya. Saya nyoba. Baik, silakan Ustaz. Dan kadang-kadang iya bagus. Sod. Kalau kolanya kubro Ustaz. Iya, kalau kolanya kubro. Sodnya ya. Kan kalau kola ada dua. Ada kubro, ada kubro. Ini yang sod, kalau kolanya kubro. Karena sod hurufnya dal kan. Nah dalnya ada di ujung kalimat, di ujung huruf lah kalau di sini ya. Karena ini bukan kalimat. Maka dia kalau kolanya kubro. Sod. Bukan kol. Apa tadi yang kola lagi? Oh enggak ada, cuma sod aja ya. Oh ya sod, surat sod ya. Ya sod, ini sod itu kol-kolah berarti. Dia kol-kolahnya kubro. Bukan kof, kalau kof enggak kol-kolah. Walaupun kof hurufnya huruf kol-kolah. Nah seperti itu bapak-bapak dan para hadirin, para jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Mungkin untuk pembahasan kenapa sih ada huruf-huruf yang terdapat di awal surat, dan ini para ulama tidak banyak menafsirkan kalimat ini atau huruf-huruf ini. Pada umumnya semua para ulama ahli tafsir menyerahkan dengan penerjemahannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sahabat Ali mengatakan bahwa innalil Qur'an sirrun wa sirruhu awail uswan. Itu kata sahabat Ali. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat sirrun, rahasia-rahasia. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat rahasia-rahasia, dan sebagian dari rahasia-rahasia terdapat dalam Al-Qur'an itu adalah awail uswan, yaitu awal-awal surat, bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ini rahasia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diberikan kepada kita, ya Allah yang mengetahui terjemahannya. Walaupun mungkin bisa saja kita mengambil intisari dari rahasia-rahasia ini dalam kehidupan sehari-hari juga. Kita banyak hidup ini yang teka-teki, yang apa itu namanya, yang kadang-kadang rahasia, ya kan? Tidak semua kita bisa jelaskan dengan gamblang-gamblangnya dalam kehidupan sehari-hari aja ada. Dalam hitungan aja ada. Kalau 1 ditambah 1 berapa? 2. Tapi kalau 0 ditambah 0? 0 berapa? Nggak jelas kan? Nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Nggak ada. Berarti itu ada rahasia. Seperti itu. Ada lagi dalam kehidupan kita sehari-hari juga kadang-kadang ada rahasia yang terjadi pada diri kita. Suatu saat misalnya banyak cerita nih, ada pesawat jatuh hancur lebur tuh pesawat. Di dalamnya terdapat orang tua, ada anak-anak, ada orang dewasa, ada balita. Kenapa yang balita kadang-kadang masih bisa hidup? Itu tidak akan bisa dijawab oleh siapapun. Ini adalah rahasia Allah. Secara akal
Itu sebenarnya mesti mati, karena yang tua aja mati, apalagi yang merita. Tapi ternyata tidak ada, tidak bisa mati. Juga tadi berarti ini adalah rahasia Allah. Dan itu tidak semuanya juga begitu. Nah seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga kita kadang-kadang rahasia. Suatu saat misalnya kita terjadi tabrakan antara motor dengan motor, hancur tuh motor. Yang punya kita hancur, yang punya orang lain hancur, yang lain mungkin bisa jadi meninggal. Kita selamat. Secara akal tidak mustahil itu kita bisa selamat. Tapi ternyata Allah selamatkan kita. Maka itu adalah rahasia Allah yang diberikan kepada kita ini, mengartikan bahwa memang dalam kehidupan manusia itu juga ada rahasia yang Allah berikan kepada kita. Maka di dalam Al-Quran ini ternyata memberikan pengajaran untuk membuktikan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak bisa menjelaskan, walaupun kita tidak bisa menggambarkan, ini banyak juga yang disalahartikan, disalahpahamkan oleh orang-orang non-Muslim. Katanya Al-Quran itu sesuatu hukum yang tidak bisa diragukan. Tapi kenapa umat Islam sendiri tidak bisa menjawab itu? Nah seperti itu. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari juga tidak bisa semua kita jelaskan. Ternyata itu memang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran setelah alif lam mim kan alif lam mim. Kemudian ayat keduanya dzalikal kitabul la raiba fihi. Dzalikal kitab, di dalam kitab itu yaitu Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah kalau kita mengartikan seperti alif lam mim aja kita nggak tahu artinya, nggak bisa kita begitu. Pasti bikin ragu bagi orang yang tidak mempercayai tentang kebenaran Al-Quran. Alif lam mim aja nggak tahu artinya, lo bilang nggak ragu. Gimana coba jawabnya kita? Kan mesti juga itu, ya kan? Alif lam mim aja nggak tahu artinya, kamu serahkan kepada Allah, kepada Tuhanmu. Misalnya nih orang non Muslim bertanya seperti itu. Ya, lu alif lam mim aja nggak tahu artinya apa maksudnya? Lu bilang Al-Quran tuh tidak meragukan. Dari mana tidak meragukan? Artinya aja kamu nggak tahu. Nah jadi kalau pembahasannya seperti itu agak pusing juga kita menjawabnya. Tapi kan kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi. Seperti itu. Kan penafsirannya seperti tadi. Di dalam kehidupan sehari-hari aja kita dapat hal-hal yang tidak bisa mesti diterjemahkan sesuai dengan apa yang terjadi. Itu maka oleh karena itu sekali lagi bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali ibro-ibro, ajaran-ajaran yang memang memikirkan la ayatil li ulil albab. Al-Quran itu sesungguhnya tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Harusnya memang menggunakan logika untuk memahami Al-Quran. Al-Quran tidak hanya bisa dipahami dengan arti saja, akan tetapi juga dengan logika dan begitu. Seperti itu. Nah, bapak-bapak dan para hadirin, para jemaah sekalian, saya kira cukup. Nanti insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, Allah diberi panjang, kita bisa bertemu kembali, bisa mengisi pengajian kita seperti malam ini. Bapak dan para hadirin sekalian, mari saja kita tutup karena kita akan ada ini barisannya, ada undangan tahlil. Insya Allah kita akan melanjutkan tahlil. Kita tutup dengan bersama-sama kita membaca doa. سيد الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.